Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semua. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Sehat. Siap, Pak. Oke. Baiklah, pada ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk kegiatan pembelajaran, di mana mata pelajaran ini adalah lanjutan dari mengenai jaringan lokal, kemudian konsep dasar jaringan komputer. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, doa akan dipimpin oleh Arya. Silakan Arya pimpin doa. Ya, Pak. Sebelum mulai belajar kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Amin. Amin. Udah, Pak. Terima kasih kepada Arya. Kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu absensi ya. Jadi yang saya panggil nanti memberikan konfirmasi. Saya hadir seperti itu ya. Iya, Pak. Pertama, dia Iwanda. Hadir, Pak. Amanda Pratiwi. Hadir, Pak. Arya Prawira. Hadir, Pak. Oke, materi ini dapat dilihat nggak di HP-nya? Siapa? Bisa. Sudah terlihat kan? Nah, ini adalah bahan ajar daring untuk pertemuan yang pertama di kelas 11, yaitu mengenai teknologi jaringan berbasis luas. Nah, jadi di sini ada beberapa hal. Pertama adalah KD dan indikator. Nanti semuanya akan memahami apa-apa saja persyaratan dalam jaringan WAN atau berbasis luas. Oke, kemudian nanti membuat desain jaringan WAN menggunakan Cisco. Nah, kemudian nanti di situ ada materi pembelajaran ya, bisa dilihat nanti di bahan ajar daring pertemuan 1. Materinya adalah mengenai pengertian dan konsep jaringan WAN, kemudian infrastruktur jaringan WAN, kemudian apa saja komponen dan peralatan dari jaringan WAN, dan bagaimana cara merancang jaringan WAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, nah cara sederhana perangkat jaringan WAN adalah ini, kemudian ada switch, ada modem, dan ada sistem komunikasi, yaitu dia menggunakan OSI layer. Jadi dari layer 1 hingga layer 7. Dari layer 1 hingga layer 7, WAN itu menggunakan OSI layer nomor berapa? Apakah nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, atau 7? Kemudian ada infrastruktur dari jaringan WAN. Nah, ini biasanya ditemukan ya di provider, seperti contohnya ini ada ISDN. Dia menggunakan konektivitas jaringan telepon. Kemudian di sini ada T1 atau T1 menggunakan juga kabel telepon. Kemudian ada DSL, sama ya, menggunakan kabel telepon untuk terhubung dalam WAN. Dan kemudian di sini ada protokol. Jadi protokol memiliki beberapa jenis, yaitu ada banyak ya, ada frame relay, X25. Oke, nanti bisa dibaca ya apa point-to-point protokol, dan bisa dicari di internet pengertian dari point-to-point protokol pada jaringan WAN. Media transmisi atau kabel. Jadi di jaringan WAN dia menggunakan kabel apa saja? Apakah jaringan WAN itu harus terhubung terlebih dahulu dari jaringan LAN atau tidak? Apakah jaringan WAN itu langsung terhubung dari yang jauh jaraknya? Nah, nanti bisa dibaca di materi ini ya, permasalahan dan penyelesaian. Tadi Bapak udah bagi kelompok. Ada beberapa kelompok di Google Classroom. Nah, kemudian di sini ada permasalahan dan penyelesaian. Nah, satu masalah adalah seperti ini. Switch dan hub memiliki fungsi yang sama, tetapi penggunaan switch dan hub memiliki perbedaan. Nah, jadi boleh didiskusikan ya, siapa yang mau menjawab dari masing-masing kelompok. Berikan pendapatnya dan apa alasannya. Boleh dicari di referensi di internet. Apa perbedaan dari switch dan hub? Mengapa dia berbeda dari cara kerja,
dan dari penggunaannya. Nah, setelah itu nanti masuk ke Google Classroom, nanti dilihat ya bahan ajar daring, yaitu pertama ada bahan ajar yang ini atau yang ini, terserah ya mau pilih yang mana bahan ajarnya. Kemudian tonton videonya, ini video cara pembuatan jaringan WAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Setelah itu nanti silakan buka LKPD yang ini, kemudian nanti dibuka menggunakan Google Docs. Oke, ini dia ya. Catat hasil observasi pada topologi guru. Ini maksudnya dari video tadi, dari video yang saya buat, ini ya, dari video yang saya buat ini, yang ini, dari video yang jaringan berbasis luas ini, itu apa aja perangkat jaringan yang digunakan, kemudian berapa jumlahnya, dan spesifikasinya apa dari perangkat jaringan tersebut. Kemudian yang di sini, yang perangkat jaringan yang pada dibuat itu adalah yang ini. Nah, yang ini ya. Oke, yang ini. Nah, jadi dari gambar topologi ini, perangkat jaringan apa yang digunakan? Oke, nanti kalau udah paham ya maksudnya, nanti diisikan di sini. Oke, di sini dia. Nah, setelah itu silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracer dan desain jaringan seperti yang Bapak sudah sampaikan di sini. Oke, ini ya. Desain jaringan seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir, silakan kerjakan soal evaluasi yang ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan dikerjakan. Pertama, Bapak ulangi diskusi. Oke, diskusi yang ini ya. Nah, ini dia. Ada pembagian kelompok diskusi, silakan dijawab. Cara menjawabnya adalah silakan ketik ditambahkan komentar kelas. Misal kelompok 5. Nah, ketik jawabannya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dari anak-anak semua? Oke, silakan. Pak, Alpi mau nanya. Ya, silakan Alpi. Pak, ini 2 orang kan kelompoknya, yang satu komputer apa satu-satu kelompok? Satu-satu komputer ya, 2 kelompok. Satu komputer aja. Satu komputer nanti didiskusikan Oh, ya, Pak. 2 orang Makasih, itu permasalahan dari perbedaan switch dengan hub dan sampaikan alasannya di situ ya. Boleh Alpi yang Iya, Pak. menjawab atau boleh temannya yang menjawab. Salah satu aja, tapi dari hasil diskusi berdua ya. Oke. Demikian ya kegiatan sinkron kita. Silakan dilanjut mengerjakan tugas dan beberapa kegiatan yang sudah saya sampaikan ya. Kita akan lanjut nanti di kegiatan penutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita bertemu kembali untuk kegiatan refleksi dan penutup. Jadi dalam kegiatan refleksi nanti akan menyampaikan kesulitan-kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Oke ya, ini sudah dikerjakan ya. Oke, jadi setelah Bapak periksa hasilnya adalah bagus. Di situ memahami perangkat-perangkat jaringan yang digunakan pada jaringan WAN, kemudian protokol apa yang digunakan, berapa jumlah perangkatnya, kabel apa yang digunakan, dan kesimpulan dari pengujian dari jaringan WAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian di sini ada diskusi, sudah ada dari 7 kelompok ya. Oke, kelompok 7, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2. Nah, sekarang akan menyampaikan refleksi. Saya mengalami kesulitan pada saat Cisco Packet Tracker. Saya di situ mengalami kesulitan karena saya saat menyambung kabel dan saat mengirimkan ke switch karena selalu file dan dievaluasi di situ terdapat maksudnya soal. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sulit dalam mengisi evaluasi, Pak. Lanjut Ya, Pak. ke Denis. Silakan Denis. Adit. Saya mengalami kesulitan di bagian pembuatan Cisco Packet Tracer tadi, Pak. Ini menghubungkan dari server ke switch sama ke router, sama memasukkan IP, membagikan IP pada klien. Untuk dari jaringan WAN itu yang dibangun tadi di Cisco Packet Tracer dari masing-masing itu adalah merupakan penggabungan dari jaringan LAN, di mana karakteristiknya bisa kita lihat menggunakan komputer, switch, kemudian ada router. Nah, kalau dia switch ke server dan ke PC sebagai klien, itu termasuk jaringan LAN. Nah, kemudian dia menarik kabel ke router menggunakan kabel strike, itu termasuk jaringan WAN. Kenapa? Karena router digunakan untuk menggunakan atau menghubungkan perangkat network yang berbeda. Nah, tadi kan sudah berbeda itu IP pada PC pada router, di mana kita menggunakan dua IP atau network yang berbeda. Jadi kepada anak-anak semua, Bapak harapkan untuk terus menyimak materi, baik membaca dan menonton video serta berdiskusi seperti yang dilakukan tadi. Nah, untuk pertemuan kedua yang akan kita lakukan minggu depan, nanti semua akan melakukan presentasi dari pembuatan Cisco Packet Tracer yang sudah dibuat. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Muhammad. Silakan Muhammad, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak semua. Kita lanjut ke depan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.